Di video ini kita akan mempelajari rangkaian listrik. Mari kita pelajari jenis yang pertama, yaitu rangkaian seri. Mari kita pelajari rangkaian seri dahulu. Di mana misalkan terdapat sebuah sumber tegangan, ini adalah sumber tegangan, lalu kita akan hubungkan dengan kabel. Di mana pada saat kita gambarkan skema rangkaian listrik, kabel yang kita gambarkan ini merupakan konduktor yang sangat baik. Di mana asumsi kita bahwa hambatannya itu sama dengan 0 ohm. Hambatan dari kabel tersebut adalah 0. Nah, tentu saja hambatan dari kabel listrik yang kita gunakan di rumah itu akan tidak merupakan 0, tidak merupakan 0. Nah, lalu tegangan ini adalah positif, ini adalah negatif, Yang panjang adalah positif, yang pendek itu adalah negatif. Lalu misalkan kita hubungkan rangkaian tersebut pada komponen-komponen elektronik. Misalkan ini adalah lampu, lalu misalkan kita hubungkan secara seri lagi dengan pemanas ruangan, misalkan. Nah, maka ini yang disebut sebagai hambatan, pada rangkaian listrik tersebut. Nah, di mana ini yang disebut sebagai sumber tegangan. Nah, maka sumber tegangan disebut juga dengan voltage. Voltage atau dituliskan dengan singkat itu adalah V, di mana hambatan itu adalah resistance atau disebut juga dengan R, notasinya. Lalu arus listrik itu adalah muatan positif yang mengalir ke negatif. Ini adalah arus pada rangkaian tersebut, yaitu I, dinotasikan sebagai I. Nah, di mana yang sebenarnya yang bergerak itu adalah elektronnya, yang telah kita pelajari di video-video sebelumnya. Karena massa dan volume dari elektron itu sangat kecil dibandingkan dengan massa dan volume dari proton maupun neutron. Jadi yang bergerak pada suatu rangkaian listrik itu adalah muatan negatif. Jadi di sini kita telah ketahui bahwa tegangan itu sama dengan energi potensial listrik dibagikan dengan muatan, di mana itu adalah joule per coulomb. Jadi energi potensial listrik per coulomb. Jadi misalkan kita pasang sebuah sumber tegangan dengan besar V sama dengan 12 volt. Maka setiap coulomb elektron akan diberikan sebesar 12 joule energi, potensial. Maka di sini elektron akan mengalir dari negatif ke positif. Di mana pada saat melewati konduktor, elektron tersebut tidak akan kehilangan energi per coulombnya, tidak akan kehilangan tegangannya, karena merupakan konduktor yang sangat baik, di mana hambatannya adalah 0. Lalu pada saat melewati hambatan, misalkan kita namakan R1, ini kita namakan R2, maka pada saat melewati hambatan pertama, elektron tersebut akan saling mendorong dan akan saling menumbuk, karena kalian dapat bayangkan pada saat kalian memasuki ruangan yang sangat padat, orang-orangnya. Tentu saja di sini akan saling mendorong, dan kalian akan keluar lagi. Nah, di mana pada saat elektron keluar dari hambatan pertama, tegangannya telah berubah, jadi tegangannya telah berubah atau energi per coulombnya telah berubah, akan menjadi lebih kecil. Lalu akan masuk lagi ke hambatan kedua. Lalu pada saat keluar, maka energi per coulombnya itu juga akan berubah lagi, akan lebih kecil. Nah, maka kita bisa sebutkan bahwa tegangan pada rangkaian tersebut itu akan sama dengan, misalkan tegangan pada kedua titik di sini. Mari kita namakan ini adalah V1. Misalkan jika kita cek dengan voltmeter, yaitu alat untuk mengukur tegangan, itu adalah V1, maka itu akan sama dengan V1 ditambahkan dengan, jika kita cek tegangan di sini adalah V2, maka V itu akan sama dengan V1 ditambahkan dengan V2. Lalu dari hukum Kirchhoff pertama, kita ketahui bahwa arus yang melewati hambatan pertama itu adalah I1, arus yang melewati hambatan kedua itu adalah I2, maka arus pada rangkaian itu adalah I, maka I itu akan sama dengan I1, di mana itu sama dengan I2, karena tidak memiliki cabang. Maka arusnya tentu saja akan sama, Elektron yang melewati titik di sini akan sama dengan elektron yang melewati titik di sini, dan akan sama dengan elektron yang melewati titik di sini. Semua kalian mengerti. Jadi misalkan kalian cek dengan ampermeter, di mana di sini akan terbaca sebesar I,
Maka di sini jika kalian cek di sini dengan ampere meter, maka di sini akan kebaca I juga ya. Jadi arusnya tidak akan berubah ya, karena rangkaiannya tidak bercabang. Ya, rangkaiannya tidak bercabang. Maka I1 itu akan sama dengan I2, di mana sama dengan I. Nah, maka sekarang berapakah R ekivalen pada rangkaian tersebut? Di mana ini kita akan gunakan persamaan yang pertama. Di mana V itu akan sama dengan V1 ditambahkan dengan V2. Di mana kita dari hukum Ohm, kita telah ketahui bahwa arus itu akan berhubungan atau akan berhubungan lurus ya dengan tegangan. Ya, semakin besar tegangan maka akan semakin besar pula arusnya, dan akan berbanding terbalik dengan hambatan ya. Semakin besar hambatan tentu saja arusnya semakin kecil. Jadi akan berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Maka V itu akan sama dengan I dikalikan dengan R. Maka ini I dikalikan dengan R ekivalen ya pada rangkaian tersebut itu akan sama dengan V1 itu adalah I1 dikalikan R1 ditambahkan dengan I2 dikalikan dengan R2. Di mana kita ketahui bahwa I itu sama dengan I1 sama dengan I2, maka kita dapat mencoretnya. Maka R ekivalen itu akan sama dengan R1 tambah R2. Ya, R ekivalen itu akan sama dengan R1 ditambahkan dengan R2. Nah, agar kalian lebih mengerti rangkaian seri, mari kita ke contoh soal ya. Misalkan seperti berikut. Nah, misalkan kita memiliki rangkaian seperti berikut, yaitu kita memiliki sebuah sumber tegangan, lalu kita hubungkan dengan hambatan-hambatannya, di mana kita akan memiliki hambatan pertama itu adalah 10 ohm, hambatan kedua itu adalah 4 ohm, lalu hambatan ketiga adalah 6 ohm, lalu hambatan keempat, ya, misalkan kita memiliki 4 hambatan, lalu hambatan keempat itu adalah berapa ohm? 5 ohm. Ya, yang akan kita hubungkan dengan sebuah sumber tegangan, di mana sumber tegangannya, kita gunakan ini, di mana sumber tegangannya itu adalah berapa volt ya? 75 volt ya misalkan. Nah, sekarang mari kita cari kuat arus pada tiap resistornya. Berapakah arus di sini? Misalkan kita namakan inilah R1, inilah R2, inilah R3, inilah R4. Nah, maka berapakah I1, berapakah I2, berapakah I3, dan berapakah I4? Nah, kita telah ketahui bahwa di sini tidak akan bercabang ya, rangkaiannya tidak bercabang. Maka I1 itu sama dengan I2, itu sama dengan I3, itu sama dengan I4, di mana itu sama dengan I. Nah, untuk mencari I, kita ketahui bahwa V itu sama dengan I dikalikan dengan R dari hukum Ohm. Nah, maka kita telah ketahui V tegangannya pada rangkaian tersebut, kita perlu mencari I, dan kita perlu mencari resistor atau hambatan ekivalen pada keempat hambatan tersebut, di mana R ekivalen itu akan sama dengan, nah di sini adalah rangkaian seri, di mana kita telah ketahui bahwa R ekivalen pada rangkaian seri itu adalah R1 ditambahkan dengan R2 ya. Nah, maka R ekivalen itu akan sama dengan R1 tambah R2 ditambahkan dengan R3 ditambahkan dengan R4 ya. Hambatan pertama ditambah hambatan kedua tambah 3 tambah 4, di mana itu akan sama dengan 10 ditambahkan 4 ditambahkan 6 ditambahkan 5, di mana itu akan sama dengan 25 ohm ya, 25 ohm. Nah, dengan demikian maka kita telah dapat temukan arus ya pada rangkaian tersebut ya. Arus di sini I, di mana arus itu akan sama dengan V per R, yaitu 75 tegangannya dibagikan dengan hambatannya 25 ohm, di mana itu akan sama dengan arusnya adalah 3 ampere. Jadi arus di sini akan sama dengan 3 ampere. Nah, maka arus pada resistor pertama itu akan sama dengan arus pada resistor kedua, itu akan sama dengan arus pada resistor atau hambatan ketiga, dan itu akan sama dengan yang keempat, di mana itu sama dengan berapa? 3 ampere ya. Nah, semoga kalian mengerti rangkaian seri, dan di video selanjutnya kita akan mempelajari rangkaian paralel. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.